Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rusmanto Eskom MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya Ulfi Rahmawati dengan NIM 204210234, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Lokal 2H. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai ragam media pembelajaran guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan. Sebelum kita menjelajah lebih lanjut nih, apa sih pengertian dari ragam media pembelajaran? Nah, jadi kata media berasal dari bahasa Latin yang bentuk jamaknya yaitu medium, yang berarti pengantar atau perantara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media berarti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, poster, spanduk, dan lain sebagainya. Secara khusus, media dalam proses belajar mengajar cenderung sebagai alat grafis, fotografis, dan elektronik untuk menangkap informasi dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Apa sih kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar? Yang pertama, memperjelas penyampaian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas dalam bentuk kata-kata tertulis ataupun lisan belaka. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera dengan diadakan atau menggunakan media pembelajaran dengan tepat dan bervariasi dapat diatasi sifat pasif pada anak didik. Association for Education, Communication and Technology membedakan 6 jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Apa saja? Ini dia. Yang pertama, pesan, yang di dalamnya mencakup kurikulum pembelajaran dan mata pembelajaran. Yang kedua itu ada orang, yang di dalamnya terdiri dari guru, orang tua, tenaga ahli, dan sebagainya. Dan yang ketiga, bahan, yang mencakup format yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran seperti buku paket, modul, program video, film OHT, program, slide, alat peraga, biasanya disebut dengan software. Dan yang keempat, sarana, hardware, untuk menyajikan bahan pada akhir atau butir di atas tadi. Di dalamnya mencakup proyektor, film tape recorder, dan lain sebagainya. Yang keenam, teknik. Teknik ini maksudnya yaitu cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna untuk mencapai pembelajaran tersebut. Dan di dalamnya mencakup ceramah, permainan, simulasi, tanya jawab, dan sosiodrama, dan lain sebagainya. Ragam media pembelajaran memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dari media pembelajaran tersebut dilihat dari ketercapaian informasi yang diberikan melalui perantara media akan lebih jauh efektif dan efisien. Sedangkan dampak negatif dari media pembelajaran tersebut dilihat dari psikomotor peserta didik itu sendiri. Karena tidak semua peserta didik dapat menerima media pembelajaran informasi ini. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari materi tersebut, yaitu pembelajaran amatlah penting dalam proses belajar mengajar, di mana ragam media pembelajaran akan menjadi suatu aspek penting dalam mendukung penyampaian informasi yang lebih efektif dan efisien. Dan tidak terkesan monoton saja ya. Dalam proses belajar mengajar, kedua unsur yang sangat penting adalah metode pembelajaran dan media pembelajaran. Keduanya saling berkaitan.
Salah satu metode tertentu akan mempengaruhi media pembelajaran yang sesuai. Media memiliki fungsi dan manfaat sebagai sarana guru untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi lebih menarik, tidak monoton. Siswa pun tidak hanya diajak untuk berhayal saja, mereka pun bisa melihat kenyataan walaupun hanya dengan melihat gambar dan video saja. Karena survei membuktikan 10% informasi menyerap dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita dengarkan dan lihat, 70% dari apa yang kita lakukan, 90% dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat penyampaian materi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari materi tersebut, yaitu pembelajaran amatlah penting dalam proses belajar mengajar, di mana ragam media pembelajaran akan menjadi suatu aspek penting dalam mendukung penyampaian informasi yang lebih efektif dan efisien, dan tidak terkesan monoton saja ya. Dalam proses belajar mengajar, kedua unsur yang sangat penting adalah metode pembelajaran dan media pembelajaran. Keduanya saling berkaitan. Salah satu metode tertentu akan mempengaruhi media pembelajaran yang sesuai. Media memiliki fungsi dan manfaat sebagai sarana guru untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi lebih menarik, tidak monoton. Siswa pun tidak hanya diajak untuk berhayal saja, mereka pun bisa melihat kenyataan walaupun hanya dengan melihat gambar dan video saja. Karena survei membuktikan 10% informasi menyerap dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita dengarkan dan lihat, 70% dari apa yang kita lakukan, 90% dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.